sore karena kebetulan saya bikin rekaman videonya ini sore hari. Oke, sesuai instruksi dari panitia PKMP bahwa untuk perkenalan unit pada kegiatan PKMB tahun 2021-2022 ini akan dilaksanakan secara online, mengingat kita semua masih dalam kondisi dan situasi pandemi. Oke, perkenalkan, saya adalah Bu Astrid, saya Kepala Biro dari Unit Kerja Biro Administrasi Akademik UKDC. Oke, dalam perkenalan hari ini, dalam video ini, saya akan menjelaskan fungsi dan tugas dari Biro Administrasi Akademik. Oke, kita langsung saja ya, karena waktunya juga terbatas. Deskripsi singkat Biro Administrasi Akademik. Merupakan biro atau unit kerja yang bertugas melaksanakan tugas administrasi, penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif, memimpin dan mengkoordinasikan layanan administrasi akademik. Itu adalah deskripsi singkat BAA. Oke. Nah, ini adalah struktur organisasi dari BAA. BAA istilahnya dipimpin atau bertanggung jawab, Kepala BAA bertanggung jawab kepada Wakil Rektor 1. Wakil Rektor 1 ini adalah istilah kerennya ya. Kalau nama kepanjangannya itu adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. Tuh. Nah, di bawah WR1 tidak hanya ada BAA saja, namun karena hari ini temanya adalah perkenalan unit kerja BAA, sehingga struktur organisasinya Ibu potong sampai di BAA saja, gitu ya. Nah, dalam keseharian operasional tugas dan fungsi dari unit kerja Biro Administrasi Akademik, saya tidak sendirian. Saya punya tim yang betul-betul mendukung layanan BAA. Di sana ada staf feeder atau staf operator PD Dikti. Kemudian ada staf administrasi dan student staff. Nah, ini saya perkenalkan kurang lebih supaya teman-teman mahasiswa punya gambaran Bapak WR1 itu yang mana sih, kemudian buka BAA itu yang mana sih, atau mungkin operator PD Dikti yang mana sih, dan student staff-nya BAA yang mana, gitu ya. Oke, dari yang pertama dulu, dari pimpinan saya, atasan saya, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Albertus Daru Dewantoro, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah dosen tetap juga di Prodi Teknik Industri dan sekarang sedang menempuh program S3 doktoral di Pasca Sarjana Widya Mandala, Surabaya. Oke, selanjutnya ada saya, Kepala Biro Administrasi Akademik. Nama lengkap saya Stefani Astrid Ayu, dengan gelar akademik Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Selain menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik, saya juga terdaftar dalam data dosen tetap Prodi Manajemen. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang dari Prodi Manajemen nanti semester atas ketemu saya, gitu ya. Selanjutnya saya dibantu oleh operator PD Dikti atau operator feeder. Namanya adalah Bapak Gregorius Imri Utomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau yang bertanggung jawab atas semua data yang dikirimkan, data aktivitas kuliah ya, yang dikirimkan ke PD Dikti. Kemudian harusnya ada staf administrasi, namun karena saat ini masih belum istilahnya kita masih bekerja dalam sistem WFH, sehingga staf administrasi pun masih dicari gitu ya.
gampangnya gitu. Nah, untuk supporting team lainnya adalah student staff. Ini adalah kakak tingkat kalian yang ada di prodi akuntansi, namanya Kak Christina Gabriela Sungkono. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya, mau nanya ke Bu Astrid takut, mau nanya ke Pak Indri sungkan gitu ya. Kalian bisa tanya sama Kak Kris. Kak Kris ini juga anggota BEM gitu ya. Oke, lanjut. Jam layanan operasional BAA, jam kerja normal adalah Senin sampai Jumat, hari kerja full ya, jam 7.30 sampai dengan jam 9. Namun karena kembali lagi, karena saat ini kita di wilayah Surabaya sedang PPKM level 4 ya, sehingga ya jam operasional menyesuaikan, hari Senin sampai Jumat selalu ada yang piket di BAA. Meskipun nggak lengkap formasinya, nggak 3 orang itu tadi, tapi selalu ada yang piket gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman mahasiswa bisa menghubungi kami melalui email. Emailnya baa@ukdc.ac.id atau melalui telepon. Teleponnya nanti kalau misalnya diangkat sama operator, silakan disampaikan bahwa teman-teman minta disambungkan ke BAA gitu ya. Nah, untuk lokasinya sendiri, kita satu gedung dengan gedung Universitas Katolik Dharma Cendika, di gedung yang depan, gedung Widyaloka, lantai 4. Jalan Dr. Insinyur H. Soekarno nomor 201. Di lantai 4 itu nanti di atas pintu ruangan BA-nya ada tulisannya, jadi nggak bingung cari ruangan BAA yang mana, gitu ya. Nanti aja kalau pandeminya udah mereda, kalian main ke kampus, mampir ke BAA ya. Oke. Ruang lingkup layanan BAA. Layanan unit kerja BA meliputi layanan yang bersifat akademik. Data mahasiswa jejak pertama kali menjadi mahasiswa terrecord dalam sistem informasi akademik yang dimonitor oleh BAA. Nama sistem informasinya itu adalah Syakat Cloud. Nanti ada sedikit penjelasan tentang Syakat Cloud ya. Lanjut. Layanan BAA meliputi, ini adalah 8 layanan pokok yang tidak bisa dilepas dari BAA. Pertama adalah layanan informasi kartu hasil studi atau biasa dikenal dengan KHS. Yang kedua, layanan informasi kartu rencana studi atau yang biasa dikenal atau disebut dengan KRS. Yang ketiga, layanan BST, BSS atau pindah. Keempat, layanan pelaporan data aktivitas semester. 5. Layanan perubahan data pokok mahasiswa. 6. Layanan pendaftaran nomor ijazah. 7. Layanan penerbitan ijazah dan transkrip. Dan yang terakhir adalah layanan surat keterangan aktif kuliah. Nanti setelah ini akan saya jelaskan satu persatu layanannya itu seperti apa gitu ya. Lanjut. Layanan informasi KHS. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa masih asing ya dengan istilah KHS. KHS itu apa sih? Gambarannya seperti apa ya? Contoh simpelnya, KHS ini adalah rapot. Rapot tahu ya, SD, SLTP, SLTA pasti sudah mengenal yang namanya rapot. Nah, di universitas, rapot itu disebut dengan KHS. Kartu hasil studi. Jadi, di dalam kartu itu secara singkat mendeskripsikan apa saja yang telah berhasil teman-teman mahasiswa peroleh dalam satu semester. Dalam KHS itu tertera nama, NPM, nama prodi, nama dosen wali, semester yang dilalui, nama kode mata kuliah, nilai huruf dan nilai angka, kemudian IPK semester, dan batas SKS untuk diambil di semester berikutnya. Kapan periode terbit KHS? KHS biasanya terbit 3 minggu setelah jadwal UAS berakhir. Nah, tapi ada syaratnya. Sebelum KHS itu bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa melalui akun masing-masing di Syakat Cloud, teman-teman mahasiswa harus mengisi kuesioner evaluasi kinerja dosen. Kalau tidak mengisi kuesioner gimana, Bu? Ya nilainya tidak akan muncul di dalam KHS itu. Sedihnya lagi, kalau misalnya teman-teman nggak isi kuesioner evaluasi kinerja dosen,
nilai teman-teman di transkrip tidak terbaca. Jadi akan sangat merugikan diri teman-teman sendiri bila periode kuesioner itu dibuka, tapi teman-teman tidak melakukan pengisian kuesioner. Harapan saya teman-teman begitu diinformasikan oleh BAA bahwa periode isi kuesioner evaluasi dosen dibuka, teman-teman harus segera mengisi gitu ya. Setelah diisi kuesionernya jangan lupa melakukan validasi kuesioner lalu klik simpan. Di Siakat Code nanti ada tampilannya ya. Nah, setelah itu bagaimana, Bu? Setelah teman-teman mengisi kuesioner, nilai akan muncul. Nah, ketika nilainya muncul, teman-teman harus segera cetak KHS. Kenapa kok dicetak? Karena itu merupakan bukti hasil prestasi, hasil capaian yang telah teman-teman selesaikan di dalam satu semester itu. Boleh nggak kalau misalnya saya nggak cetak? Boleh saja, tapi saya ingatkan di sini teman-teman harus simpan filenya dalam bentuk PDF. Nggak dicetak nggak apa-apa, tapi disimpan aja filenya, di-download ya. Diunduh, kemudian disimpan dalam bentuk file PDF. Sehingga ketika nanti diperlukan, teman-teman tinggal cetak, tinggal kirim, tinggal email gitu ya. Disimpan, diberi keterangan KHS semester 1 gitu. Oke, lanjut ya. Layanan informasi KRS. KRS seperti tadi, KHS adalah kartu hasil studi, KRS adalah kartu rencana studi. Jadi di dalam KRS itu memuat semua mata kuliah, semua jumlah SKS, termasuk jadwal pelaksanaan perkuliahan yang akan teman-teman ikuti dalam semester itu. Jadi di KRS tadi kurang lebih juga sama, isinya ada nama, NPM, prodi asal, kemudian nama mata kuliah, beserta kodenya, beserta jam pelaksanaan perkuliahannya, beserta nama dosennya juga tertera di sana, kemudian jumlah SKS yang ditempuh dalam semester itu, lalu batas SKS yang ditetapkan. Jadi kalau ngambil KRS itu tidak boleh melebihi batas dari yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, sebagai batas apa istilahnya? Sebagai acuan batas berapa saya harus ngambil, berapa SKS saya harus ambil di semester ini itu ada di KHS-nya ya. Lalu pertanyaan yang pertama, kapan periode terbit KRS? KRS diterbitkan pada minggu kedua perkuliahan. Ya, jadi bukan setelah isi terus bisa langsung cetak KRS-nya gitu, nggak bisa. Seperti ini teman-teman nanti jadwalnya untuk input atau isi KRS di semester Gasal 2021 ini adalah pada tanggal 23 Agustus 2021 ya kan. Nah, setelah diisi itu nggak bisa langsung dicetak. Nantinya itu akan divalidasi oleh dosen wali. Dosen wali itu apa, Bu? Dosen wali itu adalah dosen yang ditunjuk oleh prodi untuk istilahnya menjadi dosen yang membimbing, yang memberikan arahan, masukan ketika teman-teman mau melakukan KRS atau memberikan pengertian-pengertian kok misalnya teman-teman ada yang kurang paham atau bingung di sini ya tentang KRS dan KHS. Gitu. Nah, taunya dosen wali dari mana? Nanti akan dibagi oleh prodi. Jadi nanti ada sesi pertemuan dengan prodi, nanti biasanya prodi sudah mempersiapkan nama-nama yang ditunjuk sebagai dosen wali. Dosen wali ini berlaku melekat ya, melekat dari awal teman-teman masuk sampai nanti teman-teman lulus gitu ya. Jadi harus tahu, minimal tahu dan kenal dengan dosen walinya. Siapa sih dosen waliku gitu ya. Nah, setelah itu, setelah divalidasi oleh dosen wali, maka KRS itu akan final atau fix atau sudah tidak bisa diubah lagi gitu ya. Nah, di minggu kedua perkuliahan itu KRS hendaknya teman-teman mahasiswa sama seperti KHS tadi di-download filenya. Kalau misalnya nggak mau cetak, minimal di-download dulu. Kenapa kok harus di-download, Bu? Karena
nantinya KRS ini akan menjadi rujukan ketika teman-teman menerima KHS. Apakah nama mata kuliah yang tercantum beserta nilainya di dalam KHS itu benar-benar sesuai dengan program mata kuliah yang ada di KRS-nya, dicocokkan gitu ya. Yang ini KRS, ini KHS. Jadinya di compare gitu, udah sama belum? Ya. Sekedar untuk memonitor, takutnya nanti kalau misalnya ada salah-salah atau ada ketidaksesuaian biar bisa segera diatasi gitu ya. Lanjutnya, layanan BSS atau BST atau pindah. BSS itu adalah berhenti studi sementara. Kalau BST itu berhenti studi tetap. Kalau pindah ya berarti teman-teman mahasiswa pindah dari UKDC ke PTS lain atau ke PTN lain gitu ya. Nah, bagaimana bila saya mau BSS atau BST atau pindah universitas? Saya sih berharapnya teman-teman nggak ada yang pindah ya. Ini baru di awal udah dibahas tentang BSS, BST, dan pindah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekedar informasi saja supaya punya gambaran ya. Nanti bisa dibaca lebih lengkap, lebih detail di buku pedoman akademik. Oke. Prosedurnya adalah mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada prodi asal dengan mengetahui dosen wali. Jadi, teman-teman mahasiswa kalau mau BSS, BST, atau pindah, itu silakan buat surat dulu, mengajukan surat permohonan untuk BSS, BST, atau pindah yang ditujukan kepada dekan, diketahui oleh dosen wali, gitu ya. Kenapa kok harus diketahui oleh dosen wali? Minimal itu sebagai bentuk bukti bahwa teman-teman ini sudah konsultasi dengan dosen walinya, sudah sepengetahuan dosen walinya mengajukan permohonan BSS, BST atau pindah ini ya. Nah, setelah itu surat kan ditujukan ke prodi ya, ke fakultas ya. Setelah itu nanti akan diberikan form cuti yang harus ditandatangani oleh Biro Administrasi Keuangan dan Perpustakaan. Jadi, mahasiswa mengisi form cuti dan melengkapi dengan verifikasi dari BAK dan Perpustakaan bahwa tidak ada tunggakan SPP ataupun pinjaman buku gitu. Selanjutnya, mahasiswa meminta tanda tangan Kaprodi dan mengetahui dekan. Nah, itu semua pejabatnya tanda tangan. Kepala BAK, Kepala Perpustakaan, Kaprodi, dekan, itu tanda tangan di atas formnya itu tadi. Kalau tanda tangannya sudah lengkap, berkasnya itu di-copy 4 rangkap untuk kemudian menjadi arsip bagi BAK, Perpustakaan, Prodi, dan BAA. Fungsinya buat apa sih Bu? Kok banyak banget gitu ya. Kalau untuk BAK itu sebagai bukti bahwa BAK tidak boleh lagi menagihkan tagihan SPP kepada mahasiswa yang mengajukan cuti atau BSS itu tadi. Jadi untuk menghentikan tagihan SPP-nya. Lalu untuk perpustakaan apa? Kalau untuk perpustakaan ini sebagai bukti bahwa mahasiswa dengan NPM dan data yang mengajukan cuti ini tidak diizinkan untuk melakukan peminjaman buku sementara waktu, gitu ya. Lalu prodi untuk apa? Prodi sebagai bukti bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam form tersebut telah mengajukan cuti studi dan sudah disetujui oleh dekan, sehingga tata usaha prodi itu akan melakukan pengubahan status semesternya. Status semesternya dari aktif diubah menjadi cuti. Gitu. Nah, kemudian fungsinya untuk BAA apa? Kalau tadi di tingkat prodi itu mengubah data di dalam sistem Siakatrut informasi layanan prodi, kalau BAA ini sampai ke level yang lebih tinggi di PD Diktinya. Jadi supaya kan direcord ya dari awal, dari semester 1 sampai nanti lulus itu ada historinya. Histori yang dilaporkan BAA setiap semester kepada PD Dikti. Bahwa teman-teman mahasiswa ini menempuh mata kuliah apa, kemudian ada cuti atau tidak, itu dilaporkan semua. Nah, di sini fungsi form tersebut untuk mengubah status aktif di PD Dikti menjadi cuti. Gitu. Lalu bagaimana Bu bila saya mau aktif kembali setelah cuti? Sangat bisa. Gitu ya. Ada form untuk permohonan aktif kembali di PAA. Nanti bila diperlukan bisa dikirim via email juga ya, melihat situasi dan kondisi berikutnya seperti apa.
gitu ya. Nanti kalau misalnya form itu sudah dikembalikan lagi ke PAA, maka operator atau staf PAA sebagai operator PD Dikti itu akan mengubah status cuti tadi menjadi aktif kembali, gitu. Sehingga data mahasiswa yang akan KRS di semester berikutnya sudah bisa terlaporkan kembali. Itu fungsinya. Nah, lanjut. Layanan pelaporan data aktivitas semester. Nah, tadi sekilas sudah saya singgung layanan data aktivitas semester yang dilaporkan PAA ke PD Dikti gitu ya. PAA bertanggung jawab atas pelaporan data aktivitas perkuliahan mahasiswa dalam setiap semester ke sistem informasi PD Dikti. Bu, Ibu kok dari tadi bilang PD Dikti, padahal kami nggak tahu PD Dikti itu apa gitu ya. Oke. Supaya kalian nggak ketinggalan info, PD Dikti itu adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, sekarang sambil dengerin Ibu berpresentasi, silakan dibuka HP-nya, di googling PD Dikti, nanti kalian akan di situ akan tampil gambarannya seperti apa. Minimal tahu dulu deh bentuknya kayak apa gitu ya. Nah, apa aja sih data yang dilaporkan di PD Dikti itu, Bu, kok kayaknya ribet banget gitu ya. Data yang dilaporkan diantaranya adalah jumlah mahasiswa aktif atau lulus atau cuti tiap semester. Jadi semuanya terrecord di sana. Jumlah SKS yang ditempuh setiap mahasiswa pada setiap semester. Kemudian mata kuliah yang diikuti di setiap semester setiap mahasiswa. Berikutnya adalah nilai setiap mata kuliah setiap semester, dan data-data akademik lainnya. Jadi itu semua dilaporkan oleh PAA kepada PD Dikti, kepada pangkalan data pendidikan tinggi. Sehingga ketika nanti kalian lulus, histori mata kuliah, jumlah SKS, dan masa studi kalian semua sudah ada di PD Dikti. Kalau ditelusuri, di tracking, misalnya ijazahnya nomor sekian, di tracking di PD Dikti, udah langsung kebaca semua, kelihatan semua gitu ya. Oke, layanan selanjutnya adalah layanan perubahan atau perbaikan data mahasiswa. Data mahasiswa di PD Dikti dapat diubah dan disesuaikan dengan berkas pendukung yang ada. Misalnya kesalahan penulisan nama, kesalahan penulisan tempat atau tanggal lahir, kesalahan penulisan nama ibu, dan data pokok lainnya. Kenapa kok harus disesuaikan? Karena kesesuaian data ini diperlukan untuk pelaporan dan pendaftaran nomor induk ijazah nasional atau NINA yang akan dicantumkan dalam ijazah dan transkrip lulusan. Jadi kalau dulu zamannya papa mama kalian kuliah, sekolah, itu nomor ijazahnya masih manual gitu ya. Nah, sejak tahun 2017 nomor ijazah itu sudah berubah menjadi nomor induk ijazah nasional dan terintegrasi langsung dengan PD Diktinya. Sehingga kalau misalnya nanti suatu hari nanti ketika kalian sudah lulus, sudah jadi ada yang jadi PNS, kemudian ada verifikasi validasi ijazah. Nah, NINA ini yang di tracking gitu ya. Nah, bagaimana bila saya mengubah atau memperbaiki data saya? Silakan kirim email pemberitahuan. Kesalahan data yang ada di PD Dikti itu seperti apa? Salah nama kah? Salah tempat tanggal lahir kah? Salah nama ibu kah? Atau salah NIK, nomor induk kependudukan? Atau kesalahan apa? Silakan dideskripsikan di email tersebut supaya bisa BAA proses lebih lanjut ya. Nah, kesalahan yang sering atau umum terjadi itu adalah kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir. Kalau sudah demikian, pesan saya buat teman-teman mahasiswa baru, silakan sering-sering melakukan pengecekan data di PD Diktinya ya. Kan gini, mendingan kesalahan itu diketahui lebih awal, diketahui sejak dini, sehingga proses kita untuk memperbaiki data itu masih panjang. Nggak buru-buru gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nggak pernah ngecek, ujung-ujungnya ketika udah mau cetak ijazah, loh nama saya salah, loh NIK saya salah. Nah itu waktunya udah mepet banget sama penerbitan ijazah. Lah seperti itu yang sebisa mungkin kita hindari. Jadi kita harus segera
harus aware dengan data-data pribadi kita, sering dicek datanya sesuai apa enggak gitu ya. Supaya masanya ini untuk misalnya ada perbaikan data itu segera bisa diatasi. Nah, jangan lupa ketika memberitahukan kesalahan yang ada dalam data itu kepada BAA, segera dilampirkan juga berkas pendukungnya. Ini nggak bisa ditawar ya. Berkas pendukung ini nggak bisa ditawar. Mintanya adalah berkas asli, bukan kopi atau legalisir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memperbaiki data, silakan kirimkan scan KTP asli, bukan kopi, scan KK asli, bukan kopi, scan akte kelahiran asli, bukan kopi atau legalisir, dan scan ijazah terakhir, bukan kopi atau legalisir, gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman kirim kopinya, percuma. BAA kirim ke PD-Dikti pun tidak akan digubris, dibalikin lagi berkasnya itu. Mereka pasti akan minta yang asli, gitu ya. Daripada lama diproses bolak-balik, mendingan dari awal kita lengkapi berkasnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, gitu ya. Lanjut, layanan pendaftaran nomor ijazah. Mahasiswa yang telah selesai masa studi, udah lulus nih, namanya terdaftar dalam SK Yudisium, akan diproses BAA untuk mendapatkan nomor ijazah nasional. Ya, jadi BAA itu nggak asal comot aja. Oh, mahasiswa ini udah semester 7, berarti udah langsung dibuatin didaftarkan untuk bisa dapat INA. Nggak bisa seperti itu. BAA kerjanya tunggu ada SK Yudisium. SK Yudisium ini diterbitkan oleh dekan fakultas. Setelah teman-teman selesai melaksanakan sidang atau ujian skripsi. Pastikan data mahasiswa di PD-Dikti dan Siakatpro telah lengkap sesuai. Jadi di sistemnya kita, Siakatpro itu setiap kali periode registrasi itu dilakukan pembaruan data. Nah, kalau misalnya teman-teman itu melakukan updating data di sana, silakan. Tapi hanya pada periode registrasi, setelah itu ditutup lagi, gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi ada apa ya, terlalu banyak utak-atik data di sana. Jadi dibukanya cuma waktu periode registrasi. Nah, kemudian selanjutnya data di PD-Dikti mencantumkan NIK sesuai yang terdaftar dalam data Dispenduk. Nah, kalau dulu zamannya mama kalian itu kuliah, datanya masih belum terintegrasi ya sama Dispenduk. Nggak ada kaitannya nomor ijazah sama nomor KTP. Sejak tahun 2017, lulusan tahun 2018, itu nama ijazah sudah bisa langsung terintegrasi dengan NIK, apalagi sejak berlakunya EKTP. Nah, NIK yang tidak sesuai itu juga akan menjadi sandungan ya ketika teman-teman mendaftarkan ijazah. Gitu. Jadi kok misalnya pas registrasi dibuka, terus kalian cek datanya di Siakatpro itu loh, NIK-ku kurang 1 angka. Silakan langsung diperbaiki ya, kemudian simpan. Karena kalau tidak segera diperbaiki ya maka data itu akan hilang begitu saja. Ada lebih baiknya lagi setelah memperbaiki data di Siakatpro, silakan sekedar info ke BAA melalui email. Pak, Bu, Kak, hari ini saya mengubah data apa? Email sekarang kan nggak bayar ya, kan ikut kuota ya kan. Jadi ya harapannya Ibu jangan pelit-pelit gitu ya kan. Sekalian aja, kan maksimal buat data kalian juga, atau bukan buat Ibu ya kan. Nah, kemudian NIK-nya, kalau misalnya sekarang Bu saya belum EKTP, ya monggo sejak sekarang silakan Bapak Ibunya atau Papa Mamanya diajak ke Dispenduk. Ayo Pama, tak antar ke Dispenduk kita ngurus EKTP gitu ya. Karena nanti juga akan menjadi ganjalan teman-teman mahasiswa ketika proses penerbitan ijazah dan transkrip ya. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana bila saya mengubah atau memperbaiki data saya? Sama seperti tadi, silakan kirim email ke BAA ya. BAA akan segera memberikan respon dan membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan PD-Dikti, NIK, dan kawan-kawan. Gitu. Lanjut.
Layanan penerbitan ijazah dan transkrip. Mahasiswa yang telah berakhir masa studinya maka akan menerima bukti studi dan rangkuman nilai selama menempuh studi S1 di UKDC berupa ijazah dan transkrip yang akan diserahkan pada saat wisuda. Ijazah dan transkrip hanya dicetak 1 kali. Nah, inilah penyebabnya kenapa kok data-data yang ada di Siakatplut, data-data yang ada di PD Dikti itu harus sesuai dengan bukti pendukung yang teman-teman mahasiswa miliki, yaitu KTP, KK, akte kelahiran, dan ijazah terakhir. Karena ijazah dan transkrip itu tidak bisa diulang cetaknya, hanya sekali. Jadi teman-teman yang rugi kalau misalnya data yang ada di sana ternyata keliru, akhirnya ijazahnya nggak sama dengan bukti-bukti pendukungnya, gitu ya kan? Nah, itu yang kita hindari. Pastikan kebenaran data dalam ijazah dan transkrip Anda sudah benar-benar sesuai. Tuh. Berikutnya, layanan surat keterangan aktif kuliah. Mahasiswa dengan status aktif dapat meminta surat keterangan aktif kuliah yang diperlukan untuk pengurusan kepesertaan BPJS, pengurusan dana tunjangan anak bagi orang tua, mengikuti lomba, pengganti KTM, ini sifatnya sementara ya, pengganti KTM, dan keperluan lain. Silakan dideskripsikan sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, mohon maaf bagi mahasiswa yang lulus atau istilahnya sudah ganti jadi alumni ya, itu tidak dapat diberikan surat keterangan aktif kuliah karena ya memang mereka sudah tidak aktif kuliah karena sudah alumni gitu. Oke, jujur, peduli, dan tanggung jawab itu adalah core value UKDC. Lanjut, penting diingat, cek data diri di PD Dikti sesuai atau tidak. Begitu ditemukan ketidaksesuaian, segera hubungi PAA. Mau melalui email, mau datang ke kantor, mau japri gitu ya, terserah. Pokoknya segera diinfokan ke PAA supaya bisa kita atasi, kita carikan solusi gitu ya. Kemudian melakukan pembaruan data diri di Siakatplut setiap periode registrasi dibuka. Jadi jangan ditunda-tunda karena periode registrasi itu juga biasanya cuma 2 minggu. Nah, dalam 2 minggu itu kok misalnya besoknya lupa, akhirnya nggak keubah ya. Sayang gitu loh. Kemudian silakan login ke Siakatplut dengan menggunakan akun masing-masing sesuai ketentuan username dan password sebagai berikut. Username-nya nanti adalah NPM. Ini standar default ya. Settingan defaultnya seperti itu, NPM berapa 2001 bla 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 gitu. Kemudian passwordnya selalu adalah dimulai dengan tahun, bulan, dan tanggal lahir kalian. Jadi kalau misalnya kalian lupa password, nantinya pasti akan passwordnya dikembalikan ke password defaultnya. Tahun, bulan, dan tanggal. Oke. Nah, itu adalah password default. Jadi settingan awal ketika kalian diberitahu bahwa oke, ini akun Siakatplutmu pakai NPM 123456778, passwordnya 200501 gitu ya. Nah, segera ganti passwordnya, diubah ya. Nanti kalau misalnya kalau lupa password gimana Bu? Ya nanti akan dikembalikan ke settingan awal. Password awalnya kan tahun, bulan, dan tanggal lahir gitu ya. Apabila ada kendala login, silakan menghubungi Pustik melalui email. Ya, sekarang kan zamannya nggak bisa langsung ke kampus ya, jadi ya mau nggak mau ya via email gitu. Kemudian mahasiswa wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran registrasi sebelum melakukan KRS online di Siakatplut. Jadi jangan sampai muncul pertanyaan, loh Bu, kok di tempat saya Anda belum melunasi pembayaran, ini kok saya nggak bisa KRS, kenapa ya? Padahal sudah ada note-nya di sana, Anda belum menyelesaikan kewajiban pembayaran. Ya silakan hubungi BAK ya, jangan ke BAA ya, karena portalnya itu ada di BAK, Biro Administrasi Keuangan, bukan di Biro Administrasi Akademik. Tuh. Oke. Ini ada beberapa catatan penting. Periode KPRS hanya 2 minggu, terhitung mulai dari perkuliahan pertama sampai dengan akhir perkuliahan minggu kedua. Nah, melakukan perubahan atau penggantian kuliah di luar jadwal KPRS sangat tidak diizinkan. Kenapa? Karena data kalian ketika KRS itu udah langsung dikirim sama Pak Indri ke PD Dikti. Ya. Dikirim ke sana, kita udah setor data, ternyata tengah-tengah minggu kalian ubah. Tapi kalian nggak info ke PAA.
Nah, data yang ada di PD Dikti adalah data yang pertama kali dikirim. Ketika kalian mengubah secara mandiri pada minggu kedua itu, ya sudah, yang berubah hanya di istilahnya internal servernya UKDC, tidak sampai ke PD Diktinya, sehingga sangat tidak diizinkan karena itu akan merugikan teman-teman mahasiswa sendiri, gitu ya. Kemudian segera hubungi dosen wali atau dosen pendamping akademik bila telah melakukan pengisian KRS online, supaya dapat segera dilakukan validasi oleh dosen wali tersebut. Nah, nanti dosen walinya dibagi ya. Lalu KRS-nya gimana Bu saya ngisinya? Jangan khawatir, untuk yang semester 1 saat ini sistem KRS-nya paket ya, berlaku untuk semua prodi. Semester 1 itu KRS-nya paket, jadi mata kuliahnya adalah mata kuliah yang memang wajib diambil, jadi sistemnya paket, kalian udah nggak usah bingung-bingung KRS online-nya gimana gitu. Nanti secara tidak langsung PAA juga yang akan menghubungkan ke dosen wali, mengingatkan untuk melakukan validasi. Kalian hanya tinggal cek berkala di Siakatklut-nya, kemudian mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang ada di KRS gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib melakukan pengecekan nama dan NPM pada absensi mata kuliah. Bila nama tidak terdaftar, segera hubungi BAA. Jadi kalau misalnya pas perkuliahan, teman-teman merasa bahwa kok dosennya ini nggak pernah ngabsen aku ya, kok dosennya ini nggak pernah manggil namaku ya. BAA minta tolong dengan sangat kepada teman-teman mahasiswa untuk jangan segan-segan menghubungi dosen. Tanya, Pak, Bu, kok saya tidak diabsen? Supaya dosennya juga tahu bahwa ada mahasiswa yang namanya mungkin tidak tercantum dalam daftar hadir peserta mata kuliah. Nah, kalau misalnya itu tidak dilaporkan ke PAA, maka ya sia-sia teman-teman mengikuti kuliah itu karena itu tidak akan terlapor ke PD Dikti gitu ya. Jadi untuk antisipasi awal, teman-teman segera lapor bila namanya tidak terdaftar dalam daftar hadir peserta mata kuliah. Hubungin ke siapa? Ke dosennya ya. Nanti biar dosennya yang ke Kaprodi, Kaprodi yang ke PAA gitu. Tapi segera, jangan sampai melewati minggu ketiga perkuliahan. Udah telat banget kok itu ya. Oke. Oh ya, satu lagi untuk KRS, teman-teman itu baru akan mulai menyusun secara mandiri KRS-nya itu pada semester 2. Ya, semester 2 dan seterusnya nanti teman-teman mahasiswa harus melakukan KRS online secara mandiri, nggak lagi dibantu BAA dong, BAA udah ganti lagi bantuin adik-adik kelas gitu ya. Oke, selanjutnya poin yang keempat, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 11 kali. Izin atau sakit atau apa maksimal 3 kali dari jumlah total pertemuan 14 kali. Untuk memenuhi ketentuan persentase kehadiran minimal 70%. Jadi kalau di SMA itu mungkin kalian nggak ngitung ya berapa dalam satu semester itu berapa kali sesi pertemuan gitu ya. Tapi di universitas itu semua ada hitungannya. Jadi total pertemuan perkuliahan dalam satu semester itu adalah sebanyak 16 pertemuan. Termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi kan 16 ya. Yang 2 ini ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Sehingga total tatap muka perkuliahan adalah 14 sesi tatap muka perkuliahan dibagi 2. Nah, di kalender akademik itu sudah tercantum semua agenda dan kegiatan akademik. Sering-sering dilihat kalender akademiknya ya. Selama satu semester udah dibikin di kalender akademik itu. Oke, lanjut. Poin kelima, mahasiswa wajib memakai baju sopan dan rapi, hem atau kaos berkerah. Tapi karena pembelajarannya daring, ya minimal atasnya rapi ya, karena kan Bapak Ibu dosen juga pastinya pakai baju yang rapi, tidak yang pakai baby doll atau pakai daster gitu ya. Nah, tolong dihormati gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ke kampus, ya memang harus pakai baju sopan dan rapi, dilarang pakai kaos oblong dan tidak boleh pakai sandal. Oke. Lanjutnya perkuliahan. Jadi nanti ini akan dijelaskan lebih lengkap di dalam buku pedoman akademiknya.
Ini hanya sekilas Ibu bahas di sini, mengingat keterbatasan waktu juga ya. Jadi, tadi sudah sempat disinggung ada SKS. SKS itu artinya adalah sistem kredit semester. Nah, 1 SKS itu setara dengan 50 menit. Jadi kalau 3 SKS ya tinggal dikalikan 3 kali 50 menit, berarti 150 menit ya. Silakan diubah sendiri menjadi jam, berapa jam kalau misalnya ambil mata kuliah yang 3 SKS gitu ya. Nah, di sana juga ada tabel itu, tabel IPS dan jumlah SKS maksimal yang bisa diambil. Kalau IPS-nya lebih dari 3, berarti 3,5, 3,05, itu jumlah SKS yang berikutnya yang bisa diambil itu sebanyak 24. Tapi kalau IPK-nya 2,5 sampai 2,99, yang bisa diambil hanya 22. Makanya teman-teman mahasiswa, ayo berlomba-lomba menjaga supaya IPS-nya itu tetap di angka 3, supaya cepat lulus dong. Kalau misalnya 1 semester 24 kali tiap semester 24 kan cepat selesai. SKS-nya yang diambil kan bisa cepat habis gitu ya kan. Nah, di situ ada batas SKS semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS semester sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti semester 2, ya dilihat IPS-nya semester 1 berapa ya? Oh, IPS-nya 3,50 ya, berarti semester 2 bisa ngambil 24 gitu ya kan. Tapi sebagai tambahan informasi nanti semester 2 masih ada aturan dari PD Dikti yang mewajibkan mahasiswa mengambil SKS kurang dari 24, jadi masih 23 ya, nggak bisa 24, maksimal 23. Oke, lanjut. Mahasiswa wajib menempuh beban belajar minimal 144 SKS untuk mata kuliah wajib dan maksimal 10 SKS untuk mata kuliah pilihan. Ini pembagian SKS ini sepenuhnya ada di Prodi. Saya hanya kasih info secukupnya saja. Lanjut. Oke, mungkin ada istilah-istilah yang masih asing ya. IPS tadi sekilas sudah disinggung, adalah indeks prestasi semester, merupakan hasil prestasi mahasiswa dalam 1 semester. Itu dapatnya dari mana, Bu, nilainya? Diambil persentase nilai dari UTS sebesar 40% dan UAS-nya 60%. Gitu ya. Nah, kedua nilai ini dijumlahkan baru nanti menjadi nilai akhir kalian dalam KHS. Tuh, lanjut. Masa studi. Batas waktu studi maksimal itu adalah 14 semester atau 7 tahun. Sampai dengan semester 14, bila masih belum lulus juga, ya otomatis DO. Itu sudah aturan dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi nggak bisa ditawar. Maksimal itu sudah 7 tahun. Setelah itu ya sudah DO. Nah, masa studi normalnya itu 4 tahun, 8 semester, di luar cuti studi. Jadi kalau ketambahan cutinya 2 semester cuti, ya udah jadi 5 tahun kalian masa studinya, gitu. Lanjut, cuti studi, mahasiswa berhak mengambil cuti studi atau berhenti studi sementara maksimal 1 semester. Tidak diizinkan cuti dalam 2 semester berturut-turut. Kalau misalnya 2 semester berturut-turut, gimana, Bu? Ya nanti akan dibaca oleh sistem teman-teman mengundurkan diri. Gitu. Nggak mau kan? Orang masih mau kuliah kok dibilang mengundurkan diri gitu ya. Oke, ini tampilan layar dari Syakat Cloud kita. Di Syakat Cloud ini nanti kalau teman-teman sudah diberikan NPM dan password, silakan dicek datanya segera dan diperbaiki dengan segera juga bila memang ditemukan ketidaksesuaian di sana, supaya bisa segera diantisipasi kekurangannya, ketidaksesuaiannya di mana gitu ya. Oke, Syakat Cloud UKDC merupakan sistem informasi akademik yang kita gunakan. Dalam Syakat Cloud terdapat informasi pribadi mahasiswa dan informasi seputar akademik. Merupakan fasilitas sistem akademik bagi mahasiswa UKDC yang mencatat seluruh data mahasiswa sejak awal masuk sebagai mahasiswa sampai dengan berakhirnya masa studi. Jadwal perkuliahan, nilai perkuliahan, termasuk persentase kehadiran tercantum serta tercatat dalam Syakat Cloud. Jadi, istilahnya Syakat Cloud ini adalah buku pintarnya kalian. Nama, biodata semua ada di sana. Jadwal kuliah semua ada di sana. Nilai ada di sana. Gitu ya. Jadi kalian harus betul-betul
memperhatikan syakat plotnya itu seperti apa, kemudian segera memberikan koreksi kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Tuh. Selanjutnya, daftar mata kuliah umum. Semester Gasal, jadi di universitas itu ada mata kuliah umum yang kuliahnya itu dilaksanakan bersama-sama dengan teman-teman seluruh angkatan semua prodi, gitu ya. Nah, di semester Gasal itu yang mata kuliah umum yang keluar adalah Pancasila, Pendidikan Agama, dan Kewarganegaraan. Jadi kuliahnya barengan, semua prodi ikut semua. Cuman jadwalnya nanti mungkin dipecah karena nggak mungkin ya, nggak efektif dan nggak efisien juga kok misalnya prodinya itu kelas kuliahnya itu gemuk gitu ya, jumlahnya banyak, maksudnya gemuk tuh. Kemudian semester genap, yang semester genap mata kuliahnya adalah bahasa Indonesia, kemudian pribadi, KKN atau kuliah kerja nyata. Dan yang perlu dicatat lagi adalah nilai lulus dari mata kuliah umum ini harus minimal C. Kalau kalian nilainya D, maka harus mengulang. Tuh. Lanjut. Oke, karena ini sudah sampai di slide terakhirnya presentasi dari BAA, semoga apa yang saya jelaskan itu bisa cukup memberikan gambaran buat teman-teman mahasiswa. Apabila memang ada yang merasa masih membingungkan, mungkin bisa ditanyakan kepada kakak panitia atau mungkin bisa ditanyakan melalui email gitu ya. Kemudian karena tadi tidak ada greetings di awal, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah memilih UKDC untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selamat datang di UKDC dan selamat bergabung. Semoga kita bisa tetap bekerja sama membangun negeri, ya pastinya dengan kalian lulus sekolah bisa membangun negeri dengan lebih baik. Okay, stay safe, stay healthy, dan